Halo semuanya, selamat datang di Podcast Suman GKB. Aku Kak Aisyah, aku yang akan menemani kalian sampai podcast ini berlangsung. Hari ini kita sudah bersama dengan Rafa dan Ibu Pipit. Oke. Sebelumnya bisa kenalan dulu Bu, kenalan singkat. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit. Kemudian ini anak saya Rafa. Ya, seperti itu Kak. Jadi Rafa di sini sudah di Kumon berapa lama ya Bu? Rafa di Kumon kurang lebih dari tahun 2021 ya Kak ya. Oh, nggak salah Rafa kelas 3 pas waktu itu. 3 SD? Naik kelas S3 SD. Oh gitu. Oke. Berarti sekarang Rafa sudah kelas 6. Kelas 6? Iya. Oh, dan sudah di level berapa Rafa? Kak. Level K, oke. Sebelumnya saya dengar-dengar nih Rafa baru dapat nilai TKA yang sempurna ya di sekolah. Ya ampun. Selamat ya. Terima kasih. Jadi dari prestasi yang selama ini didapat Rafa termasuk yang sekarang kan TKA yang sempurna ya Bunda? Iya. Kira-kira apa yang paling membuat bangga dari perjalanannya? Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kemudahan ya Kak ya dalam proses belajarnya Rafa ini. Yang membuat kita bangga sebagai orang tua yaitu ketika kita merasa anak kita suka dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti semua pembelajarannya dengan baik. Kalau boleh kembali ke awal nih Bunda, seperti apa saat pertama kali belajar, kayak misalnya gimana awalnya ngebentuk semangat belajarnya Rafa atau mungkin kebiasaannya? Memang awalnya itu kenapa kita ingin leskan di luar itu karena Rafa kebetulan ingin minta les. Ya, jadi itu bukan kemauan dari orang tua sih, kemauannya sendiri. Oh gitu. Kemudian cari-cari gimana les untuk matematika yang maksudnya yang bagus, yang enak, sesuai dengan jadwal sekolah dia. Kemudian ya Kumon ini yang cocok dengan Rafa. Kemudian memang awalnya kan dites dulu, Rafa di situ kalau nggak salah mulai penjumlahan dulu ya Kak ya, penjumlahan pengurangan karena dulu sebelum masuk Kumon itu Rafa itu memang kalah di matematika. Pengurangan dan penjumlahan sering kurang teliti. Seperti itu, kadang pengurangan, keliru penjumlahan, begitu seperti itu. Iya. Relate banget sih itu buat semua siswa ya. Iya Kak. Seperti itu sih Kak awalnya. Seperti itu. Mungkin dari sekian banyak les yang Rafa yang Rafa ikuti, apa yang bikin Bunda dan Ayah memutuskan untuk ikut Kumon aja gitu? Iya, karena kan setelah dilihat prosesnya dalam 1 tahun itu ya Kak, kok peningkatannya luar biasa. Untuk nilai-nilainya juga, untuk nilai-nilai matematika terutama jauh lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian untuk kayak penjumlahan, pengurangan itu sudah di luar istilahnya cepat lah untuk mengerjakannya itu. Nilai, terutama dari nilai-nilainya sih. Nilai-nilainya sudah kelihatan. Jadi les apa yang dia ikuti, saya lihat dulu perkembangannya bagaimana dalam 1 tahun. Kalau misalkan ada perkembangannya, berarti otomatis kami lanjutkan terus ya. Dan juga kembali ke Rafa kan juga sebenarnya juga suka kan sama matematika. Jadi apalagi support ya. Iya, terus apalagi di sekolah dia perkembangannya maksudnya naiknya
terus kan, dari nilai matematika itu dari yang istilahnya jelek sampai sedang sampai bagus kan juga ada ininya, grafiknya di Iya. sekolah, dan guru-gurunya juga istilahnya kan juga bilang bahwa Rafa ini mampu untuk matematikanya. Makanya sering ikut lomba-lomba juga. Itu Oh, diikutkan juga dari sekolah sih Kak. oh seperti itu. Kalau dari saya pribadi jarang. Biasanya diikutkan dari sekolah sudah. Mas Rafa ya ikut, jadi kalau misalkan dapat apa lomba luar sekolah langsung di ini sama sekolah juga diantarin, terus dapat bimbingan juga dari sekolah, dari Kumon, dapat semuanya. Jadi di sekolah pun levelnya Rafa juga kan sudah tinggi ya, dia menonjol gitu Iya, ya, betul, dari menonjol. anak lainnya Kalau gitu. masalah nilai matematika udah nggak diragukan lagi. Apa? Oke, oke. Iya, Kak. Sekarang pertanyaan buat Rafa nih. Kan Rafa yang ngejalanin semuanya, antara les Iya. Kumon, terus lomba-lomba, dan gimana di sekolah seperti apa. Nah, kamu masih inget gak pertama kali masuk Kumon itu kamu ngerasanya gimana? Kan sebelumnya nih, Bunda juga nyebutin kamu kurang teliti penjumlahan dan pengurangannya. Kira-kira kamu ngerasain apa pas pertama di Kumon? Saya kira matematika itu gampang. Oh, matematika gampang. Cuman Terus? penjumlahan sama pengurangan. Oh iya. Berarti setelah dilalui di Kumon sampai sekarang nih, kamu baru sadar kalau matematika itu nggak gampang atau gimana? Nah, nggak gampang. Nggak gampang ya. Oh. Jadi kira-kira kamu ngerasa perubahan apa, Rafa? Setelah beberapa tahun ada di Kumon ini? Matematikaku lebih jauh nilainya dibanding matematikaku dulu. Oh gitu. Jadi ada perubahan signifikan banget ya Bu ya? Nilainya kalau matematika itu nggak pernah di bawah 90. Lalu di wow. atas 90. Ya ampun. Lalu rata-rata sekolah pun juga gitu Kak. Kemarin saya lihat nilainya, saya sorot nilainya yang pertama memang matematika. Soalnya emang ditargetkannya dari Iya, situ ya Bu ya. betul. Untuk Ibu nih, kalau melihat perjalanan selama belajar Kumon, dari Bunda kalau melihat Rafa nih, apa yang perubahannya yang paling terasa banget? Kayak selain mungkin nilainya yang tinggi, mungkin Rafa bisa lebih teliti atau lebih pede ketika menjawab. Iya betul. Iya sih Kak, Rafa lebih teliti, lebih istilahnya lebih mengerjakan soal matematika itu tinggal dilihat aja gini sudah langsung tahu jawabannya tanpa harus oret-oret dulu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau jarang sih Rafa kalau misalkan mengerjakan pakai oret-oret yang panjang itu jarang, dia langsung jawab gitu aja. Oh iya iya. Apalagi kemarin kalau nggak salah TKA kemarin juga kan nggak apa namanya silangan kan, pilihan ganda semua. Oh iya, Iya. itu pasti harus cepet banget. Iya betul kan, soalnya diwaktuin juga, dan itu kayaknya soalnya dari yang satu dengan yang lain beda ya Kak? Apa sama? Beda kayaknya. Oh maksudnya setiap peserta soalnya beda. Soalnya beda-beda itu. Oh wow, keren banget ya. Iya kemarin juga sempat kaget, alhamdulillah ya Allah, kayaknya Kak. Padahal itu saya tanya pas waktu kemarin gimana Kak Iya. untuk matematikanya kemarin TKA-nya. Lumayan, aduh lumayannya ini bisa apa nggak bisa gitu ya. Lumayannya condong kemana gitu ya. Ternyata besok paginya pengumuman, malamnya saya sudah diinfo sama ustadznya Iya. dapat nilai 100, ya Allah. rasanya Itu terharu. pasti rasanya seneng Iya, campur betul, gimana Kak. gitu Bu, Iya, ya. betul. Banyak sekali memang perkembangannya Rafa Kak. Good job Rafa. Iya. Lalu buat Rafa nih, kamu kan sering ikutan lomba dan dapat prestasi kan pasti. Nah sebelum lomba, kira-kira kebiasaan apa nih yang kamu lakuin buat mempersiapkan diri? Ya, belajar, terus tidurnya jangan larut malam. Selain itu, Itu doang. itu aja. Berdoa. Ya dong, berdoa jangan lupa. Kalau ini Bunda, saya penasaran deh, kan Rafa ini kelas 6 ya, mungkin lagi suka-sukanya main gadget,
main game gitu. Iya. Kira-kira Bunda ada ngebatasin nggak? Kira-kira berapa jam mungkin satu hari? Iya, atau kalau gimana? untuk masalah gadget memang kami batasi ya Kak ya. Kalau misalkan nggak dibatasi lah di luar inilah batas area mulai pagi sampai itu meskipun sekolah tetap kita batasi. Jadi untuk pegang HP itu paling nggak itu setiap hari Jumat malam. Jumat malam. Ya, Oh, pas mulai liburan Jumat, gitu. Iya, Jumat malam biasanya setelah pulang kumon. Setelah pulang kumon pegang HP, nanti minggu siang udah dikumpulkan HP-nya. Oh, gitu. Iya, sudah nggak main HP lagi. Strict banget ya kalau Iya. soal gadget Cuma memang gitu. HP-nya diletakkan di meja semuanya, Kak. Jadi kalau misalkan memang nggak dipakai kan, dipakainya hari Jumat sampai Minggu aja. Tapi kalau misalkan nanti butuh telepon atau apa, boleh dipakai. Tapi tidak boleh digunakan untuk bermain, hanya untuk telepon. Hanya untuk komunikasi Iya, aja ya. betul. Gitu. Oh, berarti support dari orang tua dan aturan-aturan seperti itu juga penting banget Iya, ya. jadi untuk meskipun prestasi HP anak. istilahnya di meja-meja lo nggak pernah dipakai. Kalau nggak pas harinya. Oh, Tapi kalau sudah harinya, ya me time-nya dia main HP. nggak bisa diganggu ya itu. Diganggu. Kadang diajak keluar pun juga nggak mau. Kan waktunya main HP malu. Oh. Oke, oke. Selanjutnya selama perjalanannya Rafa nih, ada rasa terlambat atau kayak hasilnya belum sesuai harapan nggak? Terus kira-kira Bunda sebagai orang tua gimana caranya menghadapi kekhawatiran tersebut dan tetap percaya pada proses? Iya. Memang semuanya itu tidak ada yang instan ya Kak ya. Jadi memang harus melalui proses dan butuh kesabaran juga. Kan yang namanya anak juga pasti berbeda yang satu Iya, dengan yang betul. lainnya. Kadang prosesnya ada yang cepat, kadang prosesnya juga ada yang lama. Nah, termasuk Rafa ini tipikalnya kan prosesnya cepat. Oh, iya. Nah, prosesnya cepat jadi dia langsung istilahnya langsung melejit ya prestasinya dari matematikanya ini. Gitu. Kalau adik, kalau kebetulan adik prosesnya berbeda dengan kakak. Memang adik harus butuh kesabaran. Oh, gitu. Iya, butuh kesabaran. Cuman memang adik juga untuk nilai matematikanya juga unggul. Tetap unggul. Iya. Tapi untuk memang semuanya tidak ada yang instan, butuh proses yang panjang. Iya. Terus gimana caranya Bunda tetap percaya sama prosesnya itu tadi kayak gimana ya? Kalau di Kumon kan kita harus tetap nge-drill anak-anak ini kayak Iya. tetap dikasih materi ini sampai anaknya benar-benar paham gitu. Kalau Bunda cara menanganinya seperti apa? Ya tetap makanya itu kan apa namanya sering harus mengerjakan soal-soal setiap hari ya Iya. tensinya. Itu harus kita motivasi ke anaknya. Kalau misalkan mau cepat naik level, mau cepat bisa ya harus mengerjakan terus. Gitu. PR-nya itu jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misalkan ada yang tertinggal sedikit nanti pasti juga akan ketinggalan berikutnya. Jadi meskipun mereka pergi, ya saya ajak pergi kemana, mereka tetap konsisten untuk membawa PR-nya tersebut. Oh, ya ada tetap dijawab ya. Betul. Jadi memang prosesnya itu harus setiap hari konsisten untuk mengerjakan soal-soal yang dari Kumon. Kalau nggak konsisten ya untuk prosesnya ya nanti semakin lama. Oh iya, pasti sih. Itu konsisten. Apalagi konsisten itu kan Kumon banget ya. Iya betul. Kadang-kadang kan pemikirannya aduh nggak mau lah Kumon, pasti setiap hari nanti aku dapat PR, belum lagi mengerjakan tugas sekolah gini gitu. Iya benar. Padahal kalau misalkan sudah dijalanin, insya Allah lah nanti prosesnya itu akan mengikuti. Oh gitu. Terus Tidak kalau lihat ya, nanti hasilnya juga. Ya, betul. luar Betul biasa sekali. pokoknya matematika ini. Iya ya, terutama kalau melihat hasilnya yang udah bagus, kelihatan Iya. banget gimana perjuangannya itu pasti ada rasa puas Iya tersendiri ya, betul Bunda, ya. Pak, betul sekali. Oh ya, ini masih berhubungan sama yang tadi Bunda ya. Banyak orang tua ingin melihat hasil yang cepat. Dari pengalaman mendampingi Rafa sampai hari ini, apa makna kesabaran dalam proses belajar jangka panjang? Sabar itu kan ini ya Kak ya, kemampuan menahan diri. Nggak boleh mengeluh juga. Kalau misalkan anak itu bilang, udah lama ini udah berhenti aja Kumonnya. Nah, jangan cepat menyerah seperti itu. Kasih Biasanya- motivasi terus ke anaknya, gimana prosesnya. Nanti kan melalui sebuah proses itu, proses yang panjang itu kita mengerti kan, bahwa segala sesuatu tidak semuanya bersifat instan. Harus melalui tahapan,
agar lebih baik lagi seperti itu. Jadi sebagai orang tua juga nggak boleh gampang ke trigger ya Bunda ya. Iya. Kayak anak capek dikit gitu Iya, langsung betul. Kita diturutin. tetap motivasi terus lah pokoknya. Kita kasih support, kita kasih semangat, jangan asal kita ngurutin anaknya terus. Mama udah lama berhenti capek gini, nah, kita kasih semangat lagi. Oh, Ayo seperti nenek, itu. iya. Nah, kumon kan semakin levelnya semakin tinggi, semakin susah. Iya betul. Tapi kan juga demi kebaikan mereka semua kak. Iya. Bener nggak Rafa? Semakin tinggi semakin susah levelnya. Iya. Tapi kan tetap bisa dilalui. Iya. Pokoknya belajar. Mending konsisten dan semangat Iya ya. betul. Oke. Selama proses belajar, Bunda pernah nggak kayak misalnya nih kayak si Rafa udah bosen banget gitu, terus Bunda ini nanti kasih hadiah deh gitu, kayak pernah nggak seperti itu? Oh, biasanya papanya seperti itu. Oh papanya yang seperti Ya, itu. papanya seperti itu memotivasinya. Ayo kerjakan kumonnya, nanti habis ini kita keluar kemana gitu. Oh seperti itu. Ayo kerjakan dulu kumonnya, habis itu kita ke sini gitu. Oh. Ya meskipun nggak harus di luar kota kan juga bisa aja bisa. Iya, yang penting kan refreshing Iya, dikit gitu ya. Ayo kerjakan kumonnya, kita makan di sini. Jadi kan untuk memotivasi anak itu biar mau mengerjakan PR. Pokoknya intinya jangan sampai menunda PR tersebut. Semakin ditunda semakin Iya, betul. Berarti yang kasih hadiah itu termasuk cara yang ampuh ya untuk Iya. ini, bikin semangat. Tapi alhamdulillah sih untuk anak-anak kalau misalkan mau berhenti kumon tuh nggak pernah ngomong seperti itu. Mau berhenti kumon atau ini nggak pernah. Kayak mereka juga semangat-semangat aja Ya, gitu karena memang menjalaninya. keduanya mintanya di sini. Kecuali kalau misalkan itu kemauannya kita ya kak ya, beda lagi. Oh, Mama sih nyuruh gini-gini kan tidak. Itu kan kemauannya mereka sendiri. Mungkin mereka juga memahami karena itu kemauannya mereka sendiri, jadi mereka juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak pernah keluar kata-kata aku berhenti kumon ya Ma. Oke, untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir. Untuk orang tua dan siswa yang saat ini masih berada dalam proses belajar dan mungkin belum melihat hasil yang diharapkan, kira-kira Bunda mau kasih pesan apa nih buat mereka semua? Setiap orang tua itu kan pasti ingin hasil yang sempurna untuk semua anak-anaknya. Namun yang poin paling penting dari itu semua adalah prosesnya. Kemauan untuk bisa, kemauan untuk mandiri, mengerjakan tugas yang telah diberikan. Proses inilah nanti yang akan mencetak bagaimana cara agar menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu Kak. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bunda. Iya, Kalau untuk sama-sama, Kak. Kakak sendiri, pesannya buat teman-teman yang sekarang masih proses belajar nih, yang mungkin belum ngerasain, oh aku belum juara nih, gitu. Kira-kira pesan Rafa apa? Jangan pernah menyerah belajar. Tetap semangat, Tetap semangat gitu ya. Jangan menyerah teman-teman, kamu pasti bisa. Oke. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Oke. Iya. Oke teman-teman, selesai sudah Poku hari ini. Semoga cerita yang sudah disampaikan oleh Bunda Pipit dan juga Rafa bermanfaat buat kita semua dan bisa memotivasi adik-adik sekalian di rumah. Oke, buat yang belum subscribe, like, dan komen, jangan lupa. Dan terus ikuti Poku atau podcast Kumon GKBE. Terima kasih pada Bunda Pipit dan juga Rafa. Terima kasih. Terima kasih. Wah.